Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Kenapa kita harus bahas itu ya? Apakah hidup rukun di masyarakat itu penting? Penting sekali, karena kita hidup di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup saling membutuhkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, hidup rukun di masyarakat sangat penting. Nah, karena hidup rukun di masyarakat itu penting, maka kita akan bahas sampai semuanya paham. Oke? Sekarang, Ibu akan memberikan contoh berupa gambar hidup rukun di masyarakat. Nah, contoh yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti itu apa ya? Adakah anak-anak yang pernah melakukan kerja bakti? Atau ada yang belum pernah mendengar apa itu kerja bakti? Nah, anak-anak, kerja bakti itu adalah usaha yang kita lakukan bersama-sama di masyarakat demi lingkungan yang bersih dan nyaman. Biasanya kegiatannya itu seperti yang kita lihat dalam gambar, yaitu membersihkan selokan. Tetapi selain membersihkan selokan, kerja bakti di masyarakat itu ada membersihkan lapangan bersama-sama, mencabut rumput di sekitar jalanan rumah, dan lainnya. Nah, anak-anak, ada banyak sekali manfaat dari kerja bakti. Beberapa manfaat dari kerja bakti yaitu: pertama, lingkungan menjadi bersih karena terpelihara dan terawat. Kedua, mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit seperti malaria. Ketiga, menjadi wadah silaturahmi antar warga, karena dengan mengikuti kerja bakti, warga yang satu dengan lainnya bisa bertemu dan berbincang. Yang keempat, membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah. Nah, selanjutnya ada gambar yang kedua.
Gambar contoh perilaku hidup rukun di masyarakat yang kedua adalah memperbaiki atau merenovasi masjid atau tempat beribadah lainnya. Karena apa? Karena masjid dan tempat ibadah lainnya digunakan secara umum. Nah, sudah menjadi kewajiban kita sebagai pengguna fasilitas masjid atau tempat ibadah lainnya, kita harus memperbaiki apabila ada yang rusak dan memperbaikinya pun bersama-sama karena kita menggunakannya bersama-sama. Nah, anak-anak, selanjutnya ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menunjukkan musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah ini ada loh di dalam Pancasila, sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perlu diatasi bersama, seperti masalah-masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, mau memecahkan masalah kerja bakti. Nah, misalnya masalahnya adalah selokannya tersumbat. Sebelum kita menentukan solusi melalui kerja bakti, biasanya kita bermusyawarah dulu dengan tetangga-tetangga atau masyarakat. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi banjir atau selokan tersumbat tersebut? Jadi, musyawarah itu penting anak-anak untuk mendapatkan keputusan bersama. Adapun manfaat dari musyawarah, yang pertama, dengan bermusyawarah dapat menyelesaikan masalah lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Yang kedua, dengan bermusyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Yang ketiga, dengan bermusyawarah terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya, gambar yang keempat. Yaitu saling menghargai meskipun berbeda agama atau menghargai perbedaan agama. Misalnya, kita mempunyai tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita. Apakah kita tidak mau membantunya? Atau apakah kita tidak mau saling bertegur sapa hanya karena berbeda agama? Kalau membeda-bedakan agama seperti itu, berarti kita tidak mencerminkan perilaku hidup rukun di masyarakat. Nah, gambar yang terakhir adalah berbagi atau saling menolong sesama tetangga. Nah, anak-anak, sesama tetangga kita harus saling berbagi dan tolong-menolong karena kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Ada kalanya kita membutuhkan bantuan dari tetangga loh. Jadi, alangkah baiknya supaya kita hidup rukun di masyarakat, salah satunya adalah dengan cara saling membantu, saling memberi, saling peduli dengan masyarakat sekitar. Oke anak-anak, karena materinya sudah selesai, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan ya. Selamat beristirahat dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.